Halo people sekalian, balik lagi di pembahasan Viking Rise di channel ini. Kali ini gue bakalan ngebahas soal akun ini dikarenakan banyak sekali yang bertanya kepada gue seberapa F2P kah akun ini gitu, sampai ke titik dimana ya bisa kalian lihat perkembangannya. Oke, mari kita mulai. Jadi karena banyak banget yang sering bertanya, Bang, lu F2P, Bang, lu F2P berapa persen, Bang, gimana, Bang, F2P, Bang, pokoknya banyak banget soal F2P dan F2P, atau bisa kita sebut dengan free to play. Oke, dari istilah ini gua nggak masalah ya, mau lu jadi free to play, mau lu mau top up, lu mau gimana pun ya terserah. Karena pada nyatanya di game ini kita cuman ada dua pilihan, seperti yang sudah gua jelaskan. Kita mau ngorbanin uang atau kita mau ngorbanin waktu. Dan uang itu untuk membeli waktu. Ya. Dan di sini gue bakalan jelasin seberapa F2P-nya akun ini. Jadi mari kita mulai saja dari hal yang paling mendasar. Kadang orang menjadikan acuan bahwasanya dia akun F2P atau tidak itu dilihat dari adanya banner YFET yang seperti ini. Padahal menurut gua YFET itu kan sebenarnya walaupun kalian top up cuma 16.000, YFET itu bannernya bakalan hilang. Jadi itu bukan jadi acuan bahwasanya kalau kalian F2P ya kalian nggak boleh top up sama sekali. Loh, itu malah jadi pemikiran yang bodoh menurut gua. Karena di game ini ya namanya kita bersaing dengan orang-orang yang pakai duit, dan kadang kita juga nggak bisa mengorbankan waktu sebanyak itu juga. Ya nggak ada salahnya lah kalau misalkan kalian mengorbankan beberapa puluh ribu saja, daripada kalian mengulang permainan lagi selama berbulan-bulan. Itu sangat-sangat membuang waktu ya, dibandingkan dengan biaya yang sebenarnya remeh menurut gua. Karena 16.000 itu kadang ya kalian mungkin untuk rokok ya, bisa jadi sih. Oke, di sini gua bakalan lihatkan dari yang paling mudah untuk kita cek ya. Itu ada di sini, ground ya. Kenapa ini bisa jadi tolak ukur paling mudah? Karena ground phone ini baru bisa di istilahnya diklaim semua ini ya, ketika kalian mentop up dengan total pendapatan sampai 15.000 gems. Sedangkan gua itu cuma nyampe 11.000 gems. Di sini mengindikasikan gua itu top up yang remeh semua. Contoh top up remeh yang gua anggap itu adalah salah satunya seperti yang pernah gua bikin videonya, cek thumbnailnya yang ini. Dan juga biasanya gua pas awal game itu gua top up untuk yang ini satu kali. Kenapa gua milih top up ini? Karena untuk dapetin si legendary demon ini satu, plus nanti kalau di sini itu awalnya adalah bukan Helgar seperti ini, tapi si lain gitu. Alasannya kenapa ya? Alasannya untuk menunjang dari beberapa video yang gue bakalan buat di masa depan. Contoh, ketika ada event hunt, gue udah nggak bingung-bingung lagi mau menginvestasikan. Kenapa? Karena gue udah punya legendary 1 ekor. Terus gue bisa lair itu talentnya adalah untuk panen gems di village, dan itu talent S. Jadi lumayan kan di awal-awal, seperti di thumbnail gue yang ini, itu tata cara buat kalian bisa mendapatkan 1000
gems per hari. Dan tentu saja kita perlu hero rare, dan itu bergantung dari pertama kali kalian memilikinya. Karena semakin cepat kalian memiliki hero tersebut, maka kalian semakin cepat juga progres untuk mendapatkan gems di awal game. Ya, ingat, semuanya ada planningnya, dan itu memang ya gak selalu kalian harus free to play itu haram untuk top up, enggak, tapi sesuai kondisi dan sesuai waktunya. Jadi jangan sampai kalian menyesal ke depannya. Dan otomatis selalu gue ingetin, CH atau chief hal yang rekomendasi untuk kalian yang uangnya nanggung atau free to play dan sebagainya, itu di CH 16 ke bawah. 16 ke atas itu gue udah nggak rekomendasikan kalian untuk top up. Malah kalian kalau mau top up silahkan pilih kalau ada hal-hal yang menarik. Contoh, kalau misalkan kalian pengen beli yang kayak gini, jadi kalian bisa mendapatkan frame-nya kayak gitu ya. Jadi ada hadiah yang menarik yang dimana kalau kalian mengeluarkan uang, hadiah tersebut bisa dibuat jadi kenang-kenangan. Itu yang mungkin kalau misalkan CH ke atas, CH 16 ke atas kalian masih oke lah untuk top up. Itu ya. Jadi top up kalau nyampe tadi di sini itu ngumpulin sampai dengan 11.000. Ini kalau kalian total top up seluruhnya itu nggak bakalan lebih dari 1 juta, nggak mungkin. 500.000 nggak bakalan sampai, paling sekitar 100-200.000. Itu kan sudah senggang waktu sekitar berapa bulan, dan memang kalau misalkan kalian daripada sekarang ya kalian top up sekarang 200.000 atau 1 juta sekalipun di CH gua yang sekarang 25 itu nggak ada efeknya sama sekali kawan. Itu udah kayak kentut doang dan nggak ada efeknya. Apa yang jadikan efek? Nggak ada gitu. Makanya gua selalu menekankan kalau emang kalian pengen top up dari awal sekalian, bangun fondasi kalian, atau enggak sama sekali. Oke. Terus gua juga pernah top up untuk tiket migrasi. Kenapa gua top up? Karena waktu itu gua kurang tiket migrasinya dan gua terpaksa top up, karena kalau nggak top up gua nggak migrasi dong. Dan itu bisa kalian lihat di thumbnail yang ini. Di situ gua sudah menjelaskan bahwasanya gua di Kingdom 255 ini adalah termasuk 5 orang pertama yang migrasi ke sini sebelum KVK 1. Dan efeknya dari 80.000 itu adalah sesuatu yang gua syukurin sampai sekarang. Seandainya gue nggak migrasi pada waktu itu, gue nggak bakalan membangun akun ini sampai ke titik ini ya, karena dulu gue berasal dari 253. Seandainya gue masih tetap di sana dan ikutin dari kemauannya para orang Indo yang anggap sebelumnya gue nggak pernah main game ini dan mereka sudah pernah main dan pernah main di Kingdom yang tua, dan mereka bilang ini masih ada harapan di 253 dan sebagainya gitu, dan gue nggak percaya. Karena gue nggak percaya, gue lebih milih ke insting gue sendiri. Ya menurut gue mendingan gue pindah ke tempat yang lebih nyaman untuk gue pribadi kayak gitu ya. Makanya gue korbankan untuk top up 80.000 ya, tiket nambah 5 pitches, dan lah jadilah akun yang seperti ini. Lalu itu sudah menjawab ya soal top up yang dari awal. Terus juga di sini kadang ada yang nggak percaya kalau gue belum punya akun farming. Kalau misalkan soal akun farming ya itu emang belum punya. Makanya di sini banyak yang teman-teman dari apa istilahnya dari satu trap gue kadang minta donasi. Contohnya di sini juga ada gue istilahnya kemarin itu gue sempat minta donasi ke dia ya, karena gue keterbatasan sumber daya, jadi gue minta juga. Dan mayoritas seperti di video gue mengandalkan yang namanya ngerampok sih ya. Contohnya kalau kemarin gue sempat nemu sapi gemuk ya. Sapi gemuk itu yang gue maksud sapi gemuk adalah ketika KPK kemarin itu gue nemu ini. Ya lumayan kan, sapi gemuk banget gitu. Jadi dia awalnya itu isinya segini, terus gua rampok selama seminggu, jadi 50 juta selama seminggu, berarti gua hampir dapat
350 dari total RS nya ini, dia hampir 1 jutaan ya, 1 jutaan resort, 200 ribu gold gitu. Jadi sangat lumayan. Jadi sebenarnya kalau akun farming sampai di KVK kedua itu urgen nggak urgen ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena tergantung dari gameplay kalian, atau akun ini itu tergantung supirnya gitu. Kalau kalian pengen perang, kalau banyakan yang kenapa banyak yang ketika KPK 1 atau KPK 2 sumber dayanya itu anjlok banget, benar-benar anjlok. Karena ketika dia perang, rata-rata dia perangnya itu langsung bawa march banyak, padahal dia labelnya free to play. Dan juga namanya hero nya nggak seberapa, ya udah dia jadi tumbal doang, cut semua, sumber daya untuk nge-heal habis, kill point nggak ada, dia cuma jadi poin untuk orang lain. Jadi buat apa hal yang seperti itu? Lebih baik yang pasti-pasti saja. Dan yang pasti-pasti saja ya udah gitu. Kita free to play, sadar diri, nggak usah macam-macam. Dan di sini aja gue yang cuma mengandalkan 1 mersing, gue udah bisa menembus ke 300.000 kill point. Yang awalnya seperti yang gue bilang sebelumnya, gue berawal dari, ya adalah videonya, kalian cek aja di video itu juga awalnya seberapa sehingga menghasilkan kill point yang saat ini gue dapatkan. Oke. Nah di situ membuktikan bahwasanya ya kita nggak perlu banyak-banyak mersing sebenarnya, mau KVK atau apa, tapi kalian build 1 yang benar-benar kuat, build 1 barisan, 1 mersing yang memang ya kalian bisa andalkan gitu. Nggak usah bawa banyak-banyak, karena salah satunya menghemat sumber daya yang kalian bawa, terus juga bisa memaksimalkan kill point yang kalian dapatkan. Itu semua tergantung gimana fokusnya kalian. Lalu juga di sini kalian bisa lihat gue punya Hero Ragnar. Hero Ragnar ini pun versi gratisan. Kalau misalkan kalian lihat di sini, itu gue belum beli sama sekali bundle untuk mendapatkan Hero Ragnar. No, belum dibeli ya. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari event Viking ini. Event Viking ini gue tinggal 1 lagi sebenarnya bisa dapat skin City ini. Tapi karena waktunya sudah mau habis, ya sudah, kita cukupkan saja apa yang bisa kita dapatkan ya. Dan ini semuanya secara free to play, dan untuk ngeceknya seperti biasa kalian bisa cek di bagian top up pencapaian nih tuh. Di sini kalau misalkan kalian pernah top up sekali saja pada event ini, dia bakalan keisi walaupun cuma 1000 atau 500 gems kayak gitu ya. Jadi sebenarnya free to play atau enggak itu tergantung ya. Kalian bisa mengawalkan secara free to play, yang penting kalian korbankan waktu yang secukupnya. Kalian bisa ngeklaim sampai dapetin beberapa skin untuk hero-hero ini yang event. Di sini gua ada 3 skinnya Ragnar, terus skinnya si Rollo, dan juga skinnya si Lagertha. Ini juga semuanya dari free to play. Gimana caranya kalian memanfaatkan apa yang sudah ada gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian bisa memanfaatkan apa yang sudah ada, kalian juga bakalan enak. Terus juga kenapa gua nggak begitu urgent banget dengan sumber daya di Kingdom kuat ini? Ya jawabannya singkat, gampang gitu ya. Kalian bisa dapat dari sini tuh. Dari sini aja kalian kalau diklaim-klaim itu kalau yang cuma level 2 hadiahnya segini. Tapi kalau yang level-level 10, lihat dong biru-biru kayak gini. Dan kalau misalkan lagi full, lagi gacor, gacor semua sumber daya gitu. Terus juga petinya juga dapat hal yang gacor juga, lumayan gitu. Dan kalau sekarang yang penting ini dikarenakan gue butuh summon expedition. Oke, seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kalian lihat dari keuntungan dan plus minus Kingdom kuat atau yang trapnya kuat. Level ininya aja sekarang udah di 71. Entah nanti di KPK 3 bisa tembus ke level berapa hadiahnya gitu. Karena hadiah ini bergantung ke randoman dari ini, peti aliansi atau peti trap.
Jadi kadang kalau levelnya lebih tinggi nih, level ininya lebih tinggi, kita bakalan lebih sering dapat yang peti epic dan peti emasnya. Jadi hadiahnya juga makin gacor aja gitu. Jadi sumber daya kita nggak kewalahan lagi, tapi yang jadi kewalahan kadang adalah speed up, karena speed up itu semakin lama semakin edan. Contoh di sini ya, untuk yang ekonomi di akademi gue udah beres ya, akademi udah beres. Dan ketika gue udah mau open T6 dikit-dikit, gue kan pengen maksimalin dulu. Kayak ini gue masih butuh tuh, masih banyak ya tuh, ini semuanya daripada sumber daya butuhnya speed up. Makanya kenapa gue butuhnya speed up sekarang, semua village gue sekarang itu dibikin village perdagangan, atau kalau di sini bisa dilihat tuh, semuanya village perdagangan, karena gua butuh untuk mendapatkan mendapatkan speed up. Nah, di sini perdagangannya udah pakai level yang SS semua, perdagangan SS, SS. Terus juga di sini juga perdagangan ini tambang James SS. Nah, ini kurang satu lagi nih. Jadi biar semuanya dari ujung sampai bawah 4 village ini semuanya SS semua. Kaliannya SS, jadi hadiahnya semakin double ya. Di sini kalian bisa lihat untuk gua mengumpulkan lebih banyak lagi yang namanya speed up. Karena gua butuh speed up yang banyak dan goal yang banyak untuk kedepannya nanti gua open tier 6. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan, yang penting kalian punya planning yang jelas, awal yang jelas, fondasi yang cukup kuat, didukung dengan trade kalian yang enak, bisa diajak ngobrol dan sebagainya gitu ya. Nggak perlu ada orang Indonesia nya, nggak apa-apa. Kalau kalian pengen nyari orang Indonesia, cukup kalian join aja di bagian Salindo ini, kalian ngobrol di sini. Kalau misalkan di trap atau di kingdom kalian sepi orang Indonesia, biarin aja. Yang penting kalian nyaman di sana, sumber daya kalian terjamin, perkembangan kalian terjamin. Orang Indonesia ada di situ, urusan belakangan, nggak usah ada juga nggak apa-apa. Karena kalau pengen ngobrol cukup ke Salindo aja, di sana juga udah udah berkumpul sebanyak yang kalian inginkan dari kerendeman orang-orang Indonesia. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya semuanya itu mudah. Contoh lagi, kalau misalkan pengen tahu perlengkapan dari sini gitu ya, sama ini untuk dapetin mount sebanyak ini juga sama, itu slow aja, karena yang skill yang paling sering gua rasa itu adalah soal keberuntungan atau lucky. Jadi ini bisa semuanya numpuk kayak gini, atau gua sampai bisa mempunyai equipment legendary ya. Nah, ini equipment legendary yang bisa ditempa. Jawabannya semuanya adalah yang penting fokus, keberuntungan. Terus yang kedua, kalian ya sadar diri kalau kalian itu terbatas. Jadi kalau misalkan kayak punya fragment nggak langsung digunakan gitu, jadi hero-hero yang fragmentnya nggak bisa nggak perlu urgent kalian gunakan, kalian simpen aja gitu, semuanya bakalan berguna, nggak perlu langsung digunakan. Ini juga sebenarnya Yulbi kalau pengen di awakening ya gampang aja, tapi enggak gitu, sabar aja, karena nanti Yulmi itu mau digunakan juga biar nanti lebih bermanfaat fragmentnya ya, digunakan di ketika ada event-event tertentu ya. Jadi semuanya biar ada manfaatnya, ada hadiah lebih banyak yang kalian bisa klaim. Namanya free to play, kalian mau ngandelin apa lagi sih gitu, uang nggak ada ya. Kalau uang nggak ada ya paling ngandelinnya adalah keberuntungan. Beruntung itu memang sebenarnya salah satu faktor yang menyebabkan banyak hal, dan kadang itu terpengaruhi dari kalian yang banyak menggunakan akun. Jadi kalau kalian punya akun farming, kalian punya akun lain dari kingdom ini, biasanya pasti tingkat keberuntungan kalian disedot oleh akun yang lain. Itu yang sering gua rasakan. Jadi misalkan walaupun kalian nggak punya akun farming, tapi kalian punya akun kecil di kingdom yang lain, biasanya
tingkat keberuntungan kalian kadang kesedot ke akun-akun kecil itu, padahal yang kalian butuhkan cukup satu akun saja, dan di situ semua keberuntungan kalian terfokus. Nah, makanya sampai ke selesainya KVK 2 ini gua nggak main akun sama sekali yang lain, gue cuman fokus ini. Akun farming juga nggak begitu fokus, nggak ada juga malah, karena nggak ada gunanya lah ketika ini, dan baru dituntut hari ini. Jadi nanti di KVK 3 ya jelas gue butuh akun farming, dan utamanya untuk gold, karena gue persiapan untuk menggunakan tier 6 di KVK 3, dan itu otomatis gue bakalan menghabiskan banyak sekali gold. Jadi gue harus mulai memprepare untuk KVK 3. Oke, ini banyak banget yang pengen gue jelasin sebenarnya, tapi bisa dirangkum sulit. Jadi nanti gue bakalan rangkum satu persatu, mulai dari bagaimana kalian mengawalkan ikan hero selanjutnya gitu ya, terus mendapatkan equipment legendary yang lebih bagus, terus juga kalian untuk mengumpulkan yang namanya Bismon legendary semakin banyak gitu ya. Dan kenapa gue sebut salah satunya soal keberuntungan ya, karena banyak hero seperti ini. Oke, ini yang bisa gue bagi buat kalian, sehingga semoga bisa menjadi motivasi buat kalian yang free to play. Nggak selamanya free to play itu haram untuk top up, tapi tergantung dengan waktu, kesempatan, dan memang urgent atau enggak. Semuanya tergantung keputusan yang kalian pilih. Kalian yang memainkan game ini, kalian juga yang membuat keputusan. Jangan sampai karena keputusan kalian dan ya udah berakhir dengan kalian menyesal dan ingin pensiun aja. Atau bahkan yang paling jelek adalah kalian menghasut orang lain untuk senasib dengan kalian, dan akhirnya dia pergi dari game ini disebabkan oleh kalian. Oke? Ya udah, ini aja yang bisa gue bagi. Salam Viking dan bye.